Halo semua, selamat datang di channel ini, channel yang akan menjadi terbaik di kemudian hari. Seperti biasa, channel ini akan mereview sebuah film dengan bertema horor dari tahun 2024 yang menceritakan sekelompok orang yang sarah mencuri seorang target. Tanpa berlama-lama, check in. Diawali dengan satu anak kecil kira-kira umur 10 tahun bernama Abigail, sesuai dengan judul film ini, yang sedang menari balet di sebuah panggung tanpa penonton. Dan Abigail ini juga sudah menjadi target penculikan suatu kelompok demi tebusan dari keluarga Abigail yang terkenal kaya raya, yang mana semua anggota kelompok sudah standby dengan fungsinya masing-masing. Temperature okay? Singkat cerita, si supir pun menjemput Abigail dari panggung sebelumnya, tanpa mereka sadari kalau mobil yang digunakannya sudah ditempeli pelacak lokasi. Demikian juga di rumah Abigail, tepatnya di kamar pribadinya. 3 orang sudah standby di sana. Yang saat Abigail sudah sampai di tempat tidurnya, 3 orang tersebut pun langsung beraksi. Yeah, I think so. Dengan bius mereka berhasil memingsankan si Abigail, yang karena aksi tersebut juga alarm rumah pun sempat berbunyi. Namun dengan kekompakan dan keahlian masing-masing tim, mereka pun berhasil keluar membawa Abigail dari sana. Alright, I think we're in the clear. Open the gate, assholes. Alright, kids. Di perjalanan, mereka pun berhasil menghindari beberapa titik CCTV. Yang singkat cerita, kelompok ini sampai di sebuah rumah yang cukup besar di suatu lokasi yang tidak ada tetangganya. Atau hanya ada satu rumah ini saja di lokasi tersebut. Dan kedatangan mereka sudah ditunggu oleh ketua kelompok bernama Lambret. Hello. What's up, boss? You made good time. Lambret pun berkata kalau pekerjaan mereka masih belum selesai sampai 24 jam ke depan atau sampai uang tebusan sudah diterima. Lambret juga berkata kalau saat tugas sedang berlangsung maka tidak ada nama asli, tidak ada wajah atau data diri. Sehingga Lambret pun memberi mereka nama samaran kepada masing-masing orang tiap kelompok. Ada Frank, Dean, Sammy, Peter, Joey, dan Rickles. You want names? Frank, Dean, Sammy, Peter, Joey, and you're Don fucking Rickles. Lambret juga menyita ponsel tiap anggota supaya polisi tidak dapat melacak mereka. Sebelum pergi, Lambret menyampaikan kalau kebutuhan mereka sudah dilengkapi di dalam rumah. Keep the doors locked. And the clean bedding and lit fires in the rooms. Fully stocked, so's the bar. Setelah Lambret pergi, mereka pun bercengkerama di dalam bar rumah tersebut. Frank pun memulai sebuah permainan menebak latar belakangnya yang kalau benar maka dapat $100. Demikian juga yang lain pun mulai ikutan. Joey pun mulai menjawab. Dari Frank yang seorang polisi, Peter korban bully bahkan oleh ayahnya sendiri, Sammy anak orang kaya yang gabut mengikuti pekerjaan ini, Dean yang seorang sosiopat juga tak setia, Rickles mantan militer US, dan semuanya benar sehingga Joey pun mendapat beberapa uang dari teman-temannya ini. So I'm gonna say, detective, you got bullied in school? Probably by dad too. You come from money. Doing this for the kicks. Probably a sociopath. Frank juga berkata kalau Joey adalah mantan pecandu karena suka mengonsumsi permen. Joey yang merasa terpojok pun langsung pergi mengecek Abigail di kamarnya. You are a junkie. Well, candy affect. I'm gonna go check on the girl. How are you feeling? Abigail yang ketakutan pun bertanya kepada Joey apa yang sedang berlangsung ini, tanyanya. Joey menjawab kalau mereka sedang menculik Abigail demi sebuah tebusan. Joey juga meminta agar Abigail tetap kooperatif sehingga Abigail tetap aman dari yang lain. Abigail juga meminta agar Joey melepas borgol dan penutup matanya karena Abigail merasa tidak nyaman. Joey pun menerima permintaan itu. Can you take the blindfold off? Are the cuffs hurting you? Abigail yang merasakan kebaikan Joey pun memperingatinya kalau mereka sudah salah target karena walaupun Abigail dari keluarga kaya, ayahnya bahkan tak peduli dengan Abigail. Tidak hanya itu, Abigail juga meminta maaf akan sesuatu yang terjadi pada mereka nantinya. Joey yang mendengar perkataan Abigail hanya terdiam dan mulai ragu dengan pekerjaan ini. Joey, I'm sorry about what's gonna happen.
Karena mulai merasa takut dan merasa heran dengan perkataan si Abigail sebelumnya, Joey pun bertanya kepada Frank tentang latar belakang anggota keluarga Abigail ini. Namun Frank sendiri pun juga tak tahu. Joey juga menambahkan kalau Abigail baru saja mengancamnya. Namun Frank hanya berkata kalau bisa saja Abigail hanya menakuti dan merusak psikologi katanya. I don't need to know who the girl's father is, but her father might be particularly violent. She's scared. She wants to rattle you. Sama seperti Joey, Frank pun penasaran dengan latar belakang keluarga si Abigail ini. Sehingga dia pun masuk ke dalam kamar Abigail tanpa penutup wajah. Sehingga Abigail yang sudah tak berpenutup mata lagi pun membuat Frank takut kalau saja Abigail melihat wajahnya. Yang karena itu Frank pun mengancam Abigail. Namun Abigail bersumpah kalau dirinya tak melihat wajah Frank. Tidak hanya itu, Abigail juga menyebut nama ayahnya, yaitu Christoph Lazar. You see my face? Do you see my fucking face? I see your face! Whoa! Who the fuck is your father? Christoph Lazar. Yang setelah tahu kalau nama ayah Abigail adalah Christoph Lazar, Frank pun langsung merasa takut dan juga ingin segera meninggalkan rumah tersebut dan keluar dari pekerjaan ini. Yang hal itu membuat anggota lain pun merasa heran dan bertanya-tanya, ada apa gerangan, wahai Bapak Frank, katanya. That little girl is Christoph Lazar's. Nobody even knows how big his fucking empire. Controls a lot more than just crime. Frank pun berkata kalau Christoph Lazar adalah nama ayah Abigail. Dean pun menimpali kalau kelompok Christoph Lazar hanyalah cerita rakyat. Namun Frank membantah karena menurutnya kelompok Christoph Lazar memang nyata adanya. Demikian juga si Rickles membenarkan perkataan Frank. Little girl is Christoph Lazar's. That's an urban legend, man. Very fucking real, believe me. He controls a lot more than just crime. Mengetahui risiko yang mereka hadapi sangatlah berbahaya, bahkan dihadapkan dengan kematian, Frank pun mengubah rencana, yaitu mereka harus tetap mempertahankan Abigail sebagai alat negosiasi. Frank juga meminta agar tiap-tiap anggota mengawasi perimeter dalam ruangan tersebut dengan ketat tanpa ada titik buta, katanya. Everyone stay alert. Any threat is gonna come from outside. Mereka pun berbagi tugas dengan keahlian dan fungsinya masing-masing. Seperti Joey yang menjaga akses masuk rumah yang tanpa sengaja bertemu dengan Rickles. Rickles pun berkata kalau dirinya tidak percaya dengan anggota yang lain dan mengajak Joey bekerja sama. Joey yang sama pun tidak percaya dengan yang lain, setuju dengan ide Rickles. I don't trust any of these other fucks, so let's watch each other's backs. I was thinking the same thing. Di kamar Semi tiba-tiba Dean muncul dari dalam gelap sehingga membuat Semi terkejut. Maksud Dean melakukan hal tersebut adalah ingin mengkokop si Semi. Namun Semi malah marah dan mengusir Dean dari kamarnya. It's Dean. Are you sure? Dean yang gabut pun turun ke dapur rumah tersebut yang tiba-tiba pintu gudang terbuka sendiri. Dean yang penasaran mencoba memeriksa gudang tersebut, namun hanya ada tikus di sana. Dean yang merasa tidak ada apa-apa lagi selain tikus di gudang tersebut pun hendak keluar. Namun tiba-tiba What the? Scared the shit out of me, little. Dean ditarik suatu makhluk yang kita tak tahu makhluk apa. Semi yang mendengar teriakan tersebut curiga kalau Dean mengerjainya lagi. Namun Semi juga penasaran sehingga dia pun turun ke dapur sembari memanggil-manggil nama Dean. Namun tak ada siapa-siapa sampai si Semi masuk ke gudang sebelumnya. Sama di dalam juga tidak ada siapa-siapa. Namun saat Semi kembali ke dalam dapur, tiba-tiba dia terkejut. Dean sudah duduk di sana. Namun saat si Semi menghampirinya, inilah yang terjadi. Ternyata kepala Dean sudah copot dari tubuhnya yang membuat Semi histeris. Sampai-sampai teriakannya membangunkan Peter yang sedang tertidur. Peter pun langsung mendatangi asal suara Semi. Dan karena melihat Dean sudah wasted pun, Peter langsung memanggil semua orang untuk melihat keadaan tersebut. Frank sempat mencurigai Abigail. Namun
Secara logika tak mungkin Abigail mampu karena Abigail masih kecil sedangkan Dean sudah besar dan berat, kata Joey. Frank pun sadar dan teringat kalau kelompok Christoph Lazar punya ajudan bernama Valdez. Valdez ini kerjaannya hanyalah untuk mengeksekusi lawan atau orang-orang yang mengganggu bisnis mereka. Dan hasilnya selalu sama seperti keadaan Dean ini. Rickles pun menambahkan kalau beberapa tahun lalu kejadian serupa pernah terjadi kepada tim FBI yang berhasil menangkap anggota elit dari keluarga Christoph Lazar ini dan ditempatkan di tempat aman. Namun entah bagaimana caranya, menurut informasi, ketiga anggota ini meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Padahal pintu masuk hanya satu dan itu sangat dijaga ketat. Seolah-olah Valdez ini terbang masuk ke ruangan tersebut, kata Rickles. But Lazar's hitman, Can we not- Valdez. 3 of Lazar's top guys got pinched. Next morning, the FBI goes into all their bodies are ripped apart. Setelah itu, mereka pun mengecek keadaan Abigail. Namun terlihat Abigail sedang tertidur nyenyak. Rickles yang takut kejadian serupa menimpanya pun ingin meninggalkan rumah ini. I'm out. You're leaving? Bye-bye. Bye, Wrinkles. Namun ternyata pintu sudah dipagari oleh jersak besi yang cukup kuat menahan tenaga Rickles dan Peter. Tidak hanya itu, setiap jendela juga dilapisi oleh baja setebal 2 inci yang artinya mereka sudah terjebak di dalam. Wrinkles. It's locked. Rickles pun langsung berlari ke pos penjagaannya sebelumnya untuk mengambil senjata. Namun senjatanya sudah hilang. Sedangkan Joey kembali menemui Abigail dan bertanya, apakah ada orang lain selain mereka di rumah ini? Tanya Joey kepada Abigail. Namun Abigail malah menangis sembari berkata kalau pria berkacamata adalah Valdez dan sempat mengancamnya, katanya. Yang mana si pria berkacamata yang dimaksud adalah Frank itu sendiri. The man with the glasses. He said he works for my father. Beberapa saat kemudian, Joey pun menemui Rickles dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abigail sebelumnya. Rickles juga berkata kalau senjata andalannya sudah dicuri oleh seseorang. Maka dari itu, mereka berdua pun kompak ingin menginterogasi Frank. Namun saat Rickles berjalan ke ruangan lain, tiba-tiba dia hanya berdiri tegak tak bergerak. Joey yang heran dan penasaran pun mencoba mendekati dan yang mana ternyata... Rickles? Sungguh tragis. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya, tidak tahu makhluk apa yang menyerang si Rickles ini. Namun, Rickles sudah wasted dengan keadaan leher yang terluka seolah diterkam oleh binatang buas. Yang seketika Joey pun panik dan langsung waspada. Joey yang curiga dengan Frank pun langsung datang menemui Frank sembari menodongkan senjatanya ke arah Frank, sembari juga menginterogasi Frank. Hey, Joey, what's going on? You're Valdez. Namun, Frank yang bingung juga merasa aneh dengan tingkah Joey pun hanya dapat berkata kalau Abigail sedang mempermainkan mereka, juga merusak kekompakan dalam tim. Namun Joey lebih percaya dengan perkataan Abigail sebelumnya yang seorang anak kecil dan tak mungkin berbohong, kata orang tua zaman dulu. Namun nyatanya banyak anak kecil sekarang sudah pandai berbohong, sudah pandai membunuh, bahkan memperkosa. Kiu kiu. I didn't tell that girl shit. Bullshit. You let a little girl get inside your head? Frank yang mulai marah dan merasa kalau ada keanehan dengan Abigail pun memerintahkan si Peter untuk segera menghabisi Abigail di kamarnya. Joey sempat melarang, namun Peter tak peduli dan berlari ke kamar Abigail. But I think we're gonna have to get rough with her. Don't take another fucking step. It's my job, Joey. Look, I just... Di kamar Abigail, Peter sempat menodongkan senjata ke arah wajah Abigail. Namun untungnya Joey berhasil melumpuhkan Peter. Karena walaupun saat ini Joey tergabung sebagai anggota kelompok penculik, Joey tetaplah ibu dari seorang anak. Sehingga Joey tak tega menghabisi si Abigail. Sebagaimana juga Joey sempat berjanji akan melindungi Abigail. Okay. Just trying to do my job. Fucking put it down! Yang karena ada dua pandangan dalam satu kelompok, ketegangan tak dapat dihindari. Argumen dan perlawanan masing-masing ego semakin memuncak. Dan tiba-tiba Abigail dengan mudah melepas borgol dari tangannya. Ditambah lagi dengan gaya baliknya, Abigail pun menunjukkan wajah aslinya yang ternyata Abigail adalah sepampir.
Vampir ini disebut apa sih guys? Kalau orang kan seorang manusia. Kalau vampir apa? Sepampir-pampir gitu. Ataupun Abigail adalah sepampir Abigail gitu ya kan. Lanjut. How the fuck she get out of those cuffs? Frank sempat menembak kepala Abigail, namun Abigail ternyata punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya atau yang disebut regenerasi. Dan Frank dengan yang lain pun langsung melarikan diri, juga mengurung si Abigail di kamar tersebut. Karena sudah mengetahui faktanya kalau Abigail adalah bocah vampir, Frank pun langsung menyusun rencana untuk menghabisi Abigail. Namun Joey menolak saran itu dengan alasan kalau Abigail sudah mati, maka tidak ada lagi alat mereka untuk bernegosiasi dengan keluarga Abigail, kata Joey. Killing her would be the stupidest thing we could do. It's the only bargaining chip we have. Frank yang keras kepala tidak peduli dengan saran Joey dan menyuruh Peter mengasah stik biliar untuk menjadi senjata. Frank juga menyuruh Sammy untuk mengambil bawang putih. Lalu mereka pun pergi mencari si Abigail, namun tidak dengan Joey. Fucking go. Frank dan yang lain pun menemukan Abigail yang sedang menari dengan sisa tubuh Dean. Sammy langsung menyerang, namun gagal. Bahkan seluruh alat yang mereka bawa tadi tidak berguna sama sekali. Seperti salib yang digunakan Abigail untuk menyerang Peter. Tongkat biliar yang sebelumnya ditajami oleh Peter malah digunakan Abigail untuk menusuk kaki si Frank. Bawang putih dia hirup bagaikan menghirup tepung yang tak berguna. Merasa tak berhasil, mereka bertiga pun kembali ke tempat Joey berada. Joey yang melihat keadaan mereka pun menyarankan untuk menggunakan bius yang mereka gunakan saat menculik Abigail sebelumnya. Karena saat itu, Abigail memang betul-betul pingsan, bukan berpura-pura, kata Joey. Mendengar perkataan Joey, mereka pun setuju. Does work. Stabbed her with this. Out. If we can corner, we split up. Mereka semua pun berpencar mencari Abigail di setiap ruangan. Sammy yang sempat penasaran terhadap suatu ruangan mencoba masuk dan tanpa kesengajaan Sammy terjatuh ke suatu kolam di ruangan tersebut. Karena khawatir Sammy cepat-cepat keluar dari kolam tersebut yang mana ternyata kolam tersebut adalah penyimpanan para korban Abigail selama ini. Bukan 1, 2, atau 3 mayat, melainkan ada puluhan bahkan ratusan. Sehingga Sammy pun histeris ketakutan. Peter yang kosong dan kebesaran otot malah terlihat main-main dan tidak serius dengan tujuan awal, yaitu untuk mencari keberadaan si Abigail. Dia juga sama teriak, tapi karena hal sepele, dan tiba-tiba Got a splinter. Oh. Abigail muncul dan langsung mengejar si Peter. Peter juga memberitahukan kepada yang lain. Sehingga semua kelompok pun datang mengepung si Abigail. Namun sayangnya Abigail berhasil memojokkan si Frank. Sedangkan Joey yang ingin menginjek bius sebelumnya berhasil ditepis oleh si Abigail. Bahkan biusnya terbuang ke suatu ruangan yang cukup sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Joey pun berusaha sebisa mungkin untuk meraih bius sebelumnya. Sedangkan Frank yang terpojok ditolong oleh Sammy. Namun Abigail malah menggigitnya. Abigail kembali menyerang Frank, ingin mengangkatnya terbang. Namun tiba-tiba Peter datang menghantam Abigail, juga langsung memeganginya. Joey juga berhasil meraih bius yang dimaksud dan langsung menyuntikkan bius tersebut kepada si Abigail, dan itu berhasil. Kini Abigail sudah berada di dalam kurungan. Joey mencoba bernegosiasi. Kalaulah Abigail mau membebaskan mereka, maka Joey juga akan mengeluarkan Abigail dari dalam jeruji besi tersebut. Namun Abigail menolak dan malah membongkar identitas asli mereka masing-masing kelompok tersebut. Tell us how to get out of here, and we'll let you go. Seperti Sammy, Jesse adalah nama aslinya
dan pernah mencuri uang dari keluarga Christoph Lazar. Terence, nama asli dari Peter, pernah membunuh rekannya hanya demi uang, yang mana si Terence ini atau Peter pernah bekerja di bawah kelompok Christoph Lazar tanpa disadari olehnya sendiri. Adam, nama asli dari Frank, seorang detektif yang pernah berhasil menangkap 3 anggota elit Christoph Lazar. Namun 1 hari sebelum sidang, Abigail sudah menghabisi si 3 orang yang dimaksud. Ana Lucia, nama asli dari Joy. Dia dikeluarkan dari Angkatan Darat Amerika karena menggunakan obatan terlarang dan menjadi dokter underground untuk para kriminal. 1 pasiennya pernah meninggal karena salah penanganan, yang mana si pasien adalah anggota dari keluarga Christoph Lazar. Jessica Hurney started your career siphoning Terence Lacroix, former detective Adam Barrett, Ana Lucia Cruz. Yang artinya mereka semua adalah target si Abigail karena setiap masing-masing pribadi punya benang merahnya, yaitu tanpa mereka sadari mereka ini pernah berurusan dengan keluarga Lazar. Dan alasan Abigail melakukan semua ini hanyalah untuk mencari perhatian ayahnya. You want to be your daddy's little errand girl? If your father's enemies, do you think you're gonna have to kill until he loves you again? Abigail kembali merusak kepercayaan mereka dengan berjanji hanya akan membebaskan 2 dari 4 orang. Sehingga si Peter yang kosong otaknya terhasut mencoba membuka pintu kurungan tersebut. Namun Joy langsung menembak si Peter tetapi tidak sampai wasted. So go on, Peter. Joe yang ingin mengobati luka si Peter sebelumnya pun meninggalkan Frank dan Abigail di ruangan tersebut. Di sini Abigail merayu Frank dan mengajaknya bergabung dengan keluarga mereka atau kelompok mereka. Frank pun berkata jikalau dia bersedia kalau Abigail memberitahukan kunci pintu keluar dari rumah tersebut. Abigail pun setuju, yang mana kunci yang dimaksud berada di perpustakaan dengan buku besar berwarna merah. Dan Frank pun tidak membuka pintu tersebut. Namun tiba-tiba Abigail ternyata dari tadi hanya mempermainkan mereka, karena nyatanya Abigail dengan mudah membuka pintu tersebut. Frank juga pingsan karena hantaman keras. Dan saat Abigail ingin menghisap si Frank, tiba-tiba ya, untungnya Joy muncul menyelamatkan Frank dengan cara merusak jendela yang membuat sinar matahari masuk mengenai Abigail yang membuat lengan Abigail hancur. Namun tak menunggu lama lengannya kembali pulih. Setelah itu mereka semua pun berlari ke perpustakaan dan berlindung di bawah sinar matahari yang untungnya Semi tak tertular oleh gigitan Abigail sebelumnya. Sedangkan Frank mencoba mencari buku sampul merah yang sempat dikatakan oleh Abigail, namun ternyata semua hanyalah tipuan belaka. Beberapa saat nongkrong, Semi mendapat ide yang mana mereka hanya perlu menemukan sumber listrik di dalam rumah tersebut untuk mematikan semua sistem keamanan rumah. Frank pun setuju. Kelompok pun dibagi, Semi bersama Peter, Frank bersama Joy. Patroli pun dimulai. And if I can find the power source, then we 2 teams and we don't stop. Berfokus ke Peter dan Semi, terlihat luka bekas gigitan Abigail sebelumnya tiba-tiba sembuh dan ternyata Semi sudah menjadi vampire yang tanpa disadari oleh Peter. Semi langsung menyerang dan menghisap darah si Peter sampai si Peter wasted. Yang beberapa saat kemudian Frank dan Joy muncul. Semi di bawah kendali Abigail berpura-pura tak tahu menahu penyebab kematian Peter. Namun Joy menyadari kalau Semi sudah berubah sehingga Joy dan Frank pun berlari ke perpustakaan sebelumnya. Saat Semi mendekat, Joy mengambil nampan aluminium dan mengarahkan pantulan cahaya matahari kepada tubuh si Semi sehingga Semi pun meledak, yang artinya tersisa mereka berdua yaitu Joy dan Frank. Painful memories, but it's never too late to make new ones.
Beberapa saat kemudian, salah satu pintu di ruangan perpustakaan tersebut terbuka dengan sendirinya. Joey dan Frank dengan hati-hati masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang tak berselang lama, mereka masuk ke sebuah ruangan lain ataupun ruangan kontrol yang dijaga Lambert yang ternyata juga seorang vampir dan menjadi kacung Abigail ini. Backstabbing son. Lambert yang sudah muak menjadi pesuruh Abigail pun memberi tawaran kepada Frank agar Frank mau menjadi vampir dan bekerja sama dengan Lambert untuk mengambil alih kerajaan Christoph Lazar yang diawali dengan menghabisi si Abigail itu sendiri. Abigail turned me. All I do, you can help me kill Abigail, and you can have anything. Tanpa pikir panjang, Frank langsung menyetujui tawaran Lambert. Lambert pun langsung menggigit si Frank. Tak menunggu lama, Frank pun berhasil berubah menjadi vampire. Namun tiba-tiba, And you'll be one of us. ya, ternyata Frank langsung mengkhianati si Lambert karena tujuan Frank sesungguhnya hanya ingin menghabisi si Abigail. Yang bersamaan dengan itu, Abigail pun muncul dan langsung menyerang Frank. Namun tentu saja Frank dengan mudah melawan Abigail karena Frank sudah menjadi vampire. Frank juga menghisap darah si Abigail. Joey pun menggunakan kesempatan tersebut untuk membuka pintu dan segera melarikan diri. Namun Frank berhasil menangkapnya dan menjatuhkan Joey dari tingkat 2. Namun tiba-tiba, Then we're gonna. entah setan apa yang merasuki Abigail, tiba-tiba Abigail muncul menyelamatkan si Joey. Bahkan Abigail juga meminta atau menawarkan kerjasama antara mereka berdua untuk mengalahkan Frank. Karena Abigail tahu Frank semakin kuat karena sebelumnya Frank sempat menghisap darah Abigail itu sendiri. Sehingga kekuatan Abigail tidak sama lagi dengan sebelumnya. I'm too weak to take him alone. Help me kill him and I'll let you go. Pertarungan 2 versus 1 pun terjadi. Namun tetap Frank mampu mengimbangi mereka, bahkan memojokkan keduanya, seperti Joey yang bahunya ditusuk dengan sebuah tongkat dan menempelkannya ke tiang. Setelah itu, Frank menangkap Abigail dan menghisap darahnya yang hampir membuat Abigail wasted. Dan setelah itu, Frank menggigit si Joey dan memerintahkan Joey untuk menghabisi Abigail. Joey pun bangun sembari mengambil tongkat. Namun tiba-tiba, Wakey. Frank says kill the girl. ya, ternyata Joey hanya berpura-pura dikontrol dan langsung menyerang Frank. Demikian juga si Abigail yang sudah pulih langsung membantu Joey. Yang beberapa saat kemudian, inilah yang terjadi. Fire, Frank. It takes Frank akhirnya wasted setelah ditusuk oleh mereka berdua. Joey pun selamat karena Frank sudah wasted, maka gigitan Frank sebelumnya tak berlaku lagi. Joey pun ingin pulang, namun tiba-tiba Christoph Lazar muncul dan ingin menghisap si Joey ini. Tetapi Abigail menghentikan sang ayah dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Christoph Lazar pun paham dan mengucapkan terima kasih kepada Joey, juga menyuruhnya pergi sebelum Christoph Lazar berubah pikiran. It's getting to dinner time. Di luar rumah, Joey langsung tancap gas pergi dan film pun selesai. Bye bye guys. Bye bye.